Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Di sini saya Panji Setia Kurniawan dengan tim kami yaitu Rudi Yanto dan juga Muhammad Fahru Rosi serta Nur Haji Rizky dan Hendri Agus Saputra akan mempresentasikan mengenal apa itu Internet of Things dalam bidang kehidupan sehari-hari dengan studi kasus aplikasi smart home. Seperti apa penjelasannya? Simak video ini sampai akhir ya. Apa itu Internet of Things? Internet of Things adalah suatu konsep atau program di mana sebuah objek memiliki kemampuan untuk mentransmisikan atau mengirimkan data melalui jaringan tanpa menggunakan bantuan perangkat komputer dan manusia. Internet of Things atau sering disebut dengan IoT saat ini mengalami banyak perkembangan. Perkembangan IoT dapat dilihat mulai dari tingkat konvergensi teknologi nirkabel, microelectromechanical MEMS, internet, dan QR Quick Response Code. IoT juga sering diidentifikasi dengan RFID, Radio Frequency Identification, sebagai metode komunikasi. Selain itu juga mencakup teknologi berbasis sensor, seperti teknologi nirkabel, QR kode yang sering kita jumpai. Kemampuan dari IoT sendiri tidak perlu diragukan lagi. Banyak sekali teknologi yang telah menerapkan sistem IoT. Sebagai contoh, sensor cahaya, sensor suara dari teknologi Google terbaru, serta yaitu Google Eye dan Amazon Alexa. Dan yang terbaru saat ini, penerapan Smart City yang sudah dilakukan di beberapa negara maju, seperti Cina dan Jerman, sehingga segala bentuk aktivitas penduduk suatu kota dapat termonitoring dengan baik oleh sistem dengan jaringan basis dan berskala besar. Berikut ini adalah mengenai unsur-unsur IoT. Yang pertama adalah Artificial Intelligence, yang bisa disingkat AI. AI merupakan sebuah kecerdasan buatan, yang dimana kecerdasan buatan itu bisa berpikir secara smart, sehingga dari yang awalnya sebuah mesin hanya dapat melaksanakan perintah, sekarang bisa langsung melakukan berbagai aktivitas tanpa sendiri menunggu instruksi dari pengguna, di mana kemampuan robot tersebut berpikir layaknya seorang pelayan manusia asli, karena di dalam sistem kendali robot tersebut telah menggunakan berbagai hal. Yang kedua ada konektivitas. Konektivitas bisa disebut dengan hubungan koneksi antar jaringan. Setiap sistem akan saling terhubung dengan jaringan lainnya sehingga dapat menciptakan kinerja yang lebih efisien dan nyaman. Yang ketiga ada perangkat ukuran kecil. Dalam perkembangan teknologi saat ini, semakin kecil perangkat, semakin kecil pula biaya yang akan dikeluarkan. Di masa yang akan datang, perangkat tersebut akan mudah menggunakan perangkat teknologi berbasis IoT dengan nyaman, tepat, dan efisien. Yang keempat adalah yang terakhir, merupakan sensor. Dengan menggunakan sensor, mampu untuk mendefinisikan sebuah instrumen yang mana dapat mengubah IoT dari jaringan standar yang cenderung pasif menjadi sistem aktif. Contoh-contoh Internet of Things pada kehidupan sehari-hari dalam smart home. Kecanggihan IoT telah membuktikan dengan pengimplementasian smart door lock, mulai dengan memasang smart door lock sebagai salah satu metode pengamanan rumah yang cerdas. Selain lebih simpel karena hanya perlu memasukkan password atau men-tap kartu, keamanan rumah akan lebih terjamin karena pemilik dapat mengatur siapa saja yang dapat diberi akses dan bahkan waktu yang diizinkan untuk memasuki rumahnya. Smart door lock juga bisa dilengkapi fitur perintah suara, alarm, notifikasi email, dan pengintegrasian dengan sekedar lampu pintar. Jadi meski sedang tidak di rumah, pemilik pun bisa memantaunya secara real time melalui smartphone yang telah terhubung dengan sistem. Yang kedua, saklar lampu pintar atau smart light switch. Bisa dibilang adalah penerapan IoT paling umum setelah smart door lock dalam lingkup teknologi smart home saat ini. Ringkasan smart light switch ini memungkinkan Anda untuk menyalakan dan mematikan lampu melalui aplikasi di smartphone. Jadi ketika Anda sedang berada di mana saja,
Anda tidak perlu khawatir karena Anda dapat mengontrol dan menjadwalkan kapan lampu akan menyala dan mati secara otomatis. Tinggal pastikan saja bahwa koneksi internet Anda selalu ada. Smart Light Switch yang lebih canggih bahkan dilengkapi dengan sensor temperatur udara dan pendeteksi gerakan yang secara otomatis akan menyala lampu begitu Anda memasuki ruangan dan memastikan lampu begitu Anda meninggalkan ruangan. Yang ketiga, Smart Watering Controller tidak bisa rutin menyiram tanaman karena saking sibuknya. Kita patut bersyukur karena berkat kemajuan teknologi, hal ini kita tidak perlu dipermasalahkan lagi. Dengan memasang perangkat Smart Watering Controller, tanaman Anda akan baik-baik saja meskipun Anda sibuk dengan pekerjaan Anda. Anda dapat mengatur jadwal menyiram tanaman cukup melalui aplikasi di smartphone. Anda biarkan Smart Watering Control yang bekerja untuk Anda. Perangkat penyiram tanaman otomatis ini juga bisa diatur untuk memantau kondisi kelembaban tanah. Dengan begitu penggunaan air pun menjadi lebih efisien. Anda pun terus menjalankan pekerjaan Anda dan mendapatkan hasil dari tanaman Anda. Setelah itu adalah manfaat Internet of Things. Setelah mengetahui dengan rinci mengenai Internet of Things atau IoT, berikut masuk pada pembahasan mengenai manfaat dari IoT atau Internet of Things. Manfaat di sini dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, memudahkan konektivitas. Manfaat yang pertama adalah memudahkan dalam proses konektivitas antara perangkat atau mesin. Semakin koneksi antar jaringan baik, maka sistem perangkat dapat berjalan dengan baik, cepat, dan fleksibel. Anda mungkin masih banyak yang menggunakan alat konvensional. Namun apabila Anda mencoba untuk mengoperasikan sebuah sistem secara terpusat hanya melalui perangkat mobile, maka jawabannya pasti adalah dengan menggunakan teknologi yang cerdas. Dan yang kedua, ketercapaian efisiensi. Internet of Things yang kedua manfaatnya adalah tercapainya efisiensi kerja. Semakin banyak konektivitas jaringan yang terbentuk, semakin kecil pula jumlah penurunan waktu untuk melakukan tugas, sehingga aktivitas dan kinerja manusia menjadi lebih terbantu dengan adanya IoT atau Internet of Things. Dan yang ketiga, meningkatkan efektivitas monitoring kegiatan. Dengan menggunakan Internet of Things, efektivitas untuk mengontrol dan memonitoring sebuah pekerjaan menjadi lebih mudah. Selain itu, teknologi cerdas juga mampu untuk memberikan rekomendasi atau alternatif pekerjaan yang lebih mudah bagi penggunanya. Baik, lanjut ke kesimpulan. Internet of Things adalah sebuah konsep di mana objek mampu mengirimkan data menggunakan jaringan untuk melakukan aktivitas kerja tanpa bantuan dari manusia atau interaksi dengan perangkat komputer. Unsur-unsur IoT terdiri dari beberapa bagian seperti konektivitas, artificial intelligence atau AI, perangkat sistem kecil, sensor, dan active engagement. Cara kerja dari IoT diciptakan dengan membuat argumentasi algoritma pemrograman untuk menghasilkan interaksi program dengan jaringan internet sebagai penghubung antara kedua hal tersebut. Manfaat utama dari Internet of Things adalah tercapaian efisiensi, efektivitas, dan konektivitas. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir